Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini dialami oleh salah seorang narasumber ketika dia hendak pergi ke rumah neneknya. Namun siapa sangka, jalan yang harus dia lewati ketika ke rumah neneknya itu menjadi sebuah pengalaman yang benar-benar menakutkan. Dia tidak pernah menyangka saat itu dia harus mengalami teror dari sosok makhluk yang benar-benar mengerikan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi, siapkan cemilan, supaya saat mendengarkannya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Wawan. Peristiwa ini terjadi di tahun 1997. Dan saat itu, aku berusia sekitar 16 tahunan. Aku tinggal bersama ayah, ibu, kakak lelakiku, dan adik perempuanku. Kami tinggal di sebuah desa yang lumayan jauh dari perkotaan. Dan desa tempatku tinggal ini masih didominasi oleh area perkebunan. Bahkan, waktu itu rumah-rumah penduduknya ini tidak berdekatan, jadi lumayan berjauhan. Dan di antara sekat antar rumah penduduk ini, biasanya itu ditumbuhi oleh banyak tumbuhan, baik semak belukar ataupun pohon-pohon besar. Bahkan saat itu, penerangan di kampungku ini sangat minim, benar-benar jarang. Kebetulan, aku mempunyai seorang nenek. Dan nenekku ini tinggal bersama mamang dan bibi, termasuk anak-anaknya mamang, atau bisa dibilang sepupuku. Nenek ini tinggalnya di kampung sebelah, tepat paling ujung di wilayahku ini. Jadi kalau menuju rumah nenekku ini, dari ujung desa tempat tinggalku, itu harus melewati area perkebunan sepanjang 30 meter. Dan setelah area perkebunan tersebut, itu ada sebuah sungai yang cukup lebar. Dan menuju kampung nenek, kita harus melewati jembatan di atas sungai tersebut. Jembatannya tidak lebar, jadi kalau kita jalan berduaan beriringan itu tidak bisa. Jadi harus satu orang. Kalau di seberang sana ada orang yang mau menyeberang, salah satunya harus mengalah. Jembatan itu terbuat dari kayu. Ya, panjangnya kurang lebih sekitar 30-35 meter. Setelah area sungai tersebut, itu ada padang ilalang. Padang ilalangnya mungkin sepanjang 40 meteran. Setelah padang ilalang, itu ada area perkebunan singkong. Panjangnya kurang lebih sekitar 200 meteran. Di sebelah kanan, setelah perkebunan singkong ini, itu ada sebuah saung tepat di ujung kebun singkong ini. Posisinya di sebelah kanan kalau dari kampungku. Dan setelah melewati area perkebunan singkong, kita harus melewati area perkebunan lagi yang mulai ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan. Dan ditambah lagi di sana banyak pepohonan besarnya. Biasanya dari pagi hingga sore di area tersebut banyak warga yang menggembalakan hewan ternaknya. Panjang perkebunan itu kurang lebih sekitar 200 meteran. Dan di sebelah kiri, tepat sebelum ujung perkebunan itu, ada sebuah saung. Jaraknya dari jalan menuju saung itu kurang lebih sekitar 5 meteran. Posisi area perkebunan itu di kanan kiri ya. Baik area perkebunan singkong, padang ilalang, bahkan perkebunan tadi. Nah, setelah area perkebunan itu, barulah itu ada lapangan bola. Ya, biasanya digunakan oleh pemuda di sana untuk bermain bola ataupun lain sebagainya. Setelah lapangan bola tersebut, barulah kita mulai memasuki area perkampungan tempat nenekku tinggal. Dari ujung kampung tersebut menuju tempat nenek itu kurang lebih sekitar 300 meteran. Ya, lumayan jauh. Ditambah lagi, rumah-rumah di kampung nenek hampir sama seperti di kampungku. Antar rumahnya berjauhan. Uniknya, di kampung tempat nenekku tinggal ini, rumah-rumahnya masih didominasi oleh rumah-rumah panggung berbahan dasar kayu ataupun bambu.
Ya rumah permanennya ada, paling bisa dihitung oleh jari. Ditambah lagi, di tiap halaman rumahnya itu pasti ditumbuhi oleh tumbuhan hias, baik bunga-bunga ataupun lain sebagainya. Dan rumahnya biasanya dikelilingi oleh pagar dari bambu ataupun kayu. Benar-benar indah dan asri kampung tempat nenekku tinggal ini. Dan pada suatu hari, saat itu di hari Sabtu, kebiasaanku di hari Sabtu ataupun malam Minggu, rumahku ini biasanya digunakan oleh teman-teman untuk berkumpul. Tidak jarang mereka juga menginap di sana. Pada pukul 2, saat itu aku sedang di kamar dan bermain gitar. Aku kedatangan salah satu temanku, sebut saja namanya Arif. Rumah Arif ini memang tak jauh dari rumahku, ya jaraknya mungkin sekitar 25 meteran. Dia datang ke rumahku dan bermain seperti biasanya. Aku dan Arif bermain gitar sambil bernyanyi-nyanyi, sesekali ngobrol masalah kehidupan ataupun kegiatan kita sehari-hari. Hingga pada pukul 3, tiba-tiba ayahku menghampiriku. Beliau menyuruhku untuk mengantarkan makanan ke rumah nenekku. Mau tidak mau kan, aku harus mau. Dan saat itu, aku tidak mungkin meninggalkan Arif sendirian di rumah. Aku bilang ke si Arif bahwa aku akan mengantarkan makanan ke rumah nenekku. Si Arif ini memilih untuk ikut bersamaku. Otomatis kan, aku mengiyakannya. Karena aku senang sepanjang perjalanan aku ada teman. Saat itu aku bilang kepada bapak, aku pinjam sepeda ontel milik bapak supaya aku cepat untuk sampai ke rumah nenek. Kebetulan sepeda ontel milik bapak ini adalah satu-satunya kendaraan yang kita punya. Saat itu bapak mengiyakan dan dia bilang, jangan sore-sore, langsung pulang. Aku hanya mengangguk. Setelah itu aku mulai berangkat bersama Arif mengendarai sepeda ontel milik bapak. Situasi di kampungku saat itu bisa dibilang tidak terlalu ramai. Hanya terlihat beberapa orang yang ada di depan rumahnya sedang mengobrol. Setelah melewati perkampungan, kita mulai masuk ke area perkebunan di ujung tersebut yang sepanjang 30 meter. Dan setelah itu, kita mulai melintasi jembatan yang di bawahnya ada sungai. Setelah melewati jembatan, kita mulai masuk ke area padang ilalang di sebelah kanan dan kirinya. Singkat cerita, setelah melewati beberapa titik area perkebunan itu, kita mulai masuk ke area lapangan bola. Kebetulan saat itu banyak pemuda yang sedang bermain sepak bola. Kita memutar saat itu dan tidak mungkin kita melewati tengah-tengah area lapangan bola. Saat sedang memutar, aku melihat di tengah area perkebunan, aku melihat ada seorang bapak-bapak. Dia tidak mengenakan baju. Di kepalanya dia menggunakan camping, sedangkan celananya berwarna hitam. Dia sedang berdiri membelakangiku, jaraknya mungkin sekitar 20 meteran di tengah area perkebunan. Dan anehnya, dia seperti menghadap ke arah batu. Dan saat itu, aku sempat teralihkan dengan teriakan para pemuda yang sedang bermain bola. Aku melihat selintas ke pemain yang sedang bermain bola itu. Dan kembali aku melihat ke arah si bapak tersebut. Namun saat aku melihat kembali, si bapak itu sudah menghilang. Beberapa kali aku coba mencari keberadaan si bapak itu. Namun aku tidak menemukan. Ya sudahlah, mungkin si bapak itu sedang pergi kemana, pikiranku saat itu. Aku terus pacu kakiku untuk membawa sepeda ontel tersebut. Hingga akhirnya aku sampai di rumah nenek. Kebetulan saat itu sepupu-sepupuku memang sedang ada di sana, termasuk mamang dan bibiku. Setelah memberikan makanan, awalnya aku ingin langsung pulang. Namun saat itu nenek melarang. Jadi kita sudah beristirahat dulu di sana sejenak. Saat kulihat langit sudah mulai gelap. Aku yakin tak lama lagi hujan pasti turun. Karena kebetulan saat itu sedang musim penghujan. Aku bilang kepada nenek, tapi nenek kekeh memaksaku untuk beristirahat sejenak. Sudahlah, aku diam dulu bersama si Arif sambil ngobrol dengan sepupu termasuk mamang dan bibiku. Nenek ke belakang menyiapkan makanan saat itu dan menyuruhku untuk makan bersama si Arif. Setelah makan, tak berapa lama hujan mulai turun. Bahkan hujan turun ini sangat deras
disertai oleh angin saat itu. Aku hanya diam mengobrol dengan nenek, mamang, bibi, termasuk sepupu-sepupu yang lain di tengah rumah. Sekitar pukul 5 atau sampai pukul setengah 6-an, waktu itu hujan mulai reda. Aku langsung pamit ke nenek untuk pulang karena sudah terlalu sore. Aku takut bapakku marah. Tapi nenek saat itu kekeh supaya aku menginap saja. Karena khawatir kalau terjadi apa-apa di jalan. Apalagi jalanan yang harus aku lewati itu area perkebunan dan jalannya pasti licin. Karena tanahnya ini bercampur dengan tanah lempung. Tapi aku yakinkan kepada nenek, tidak akan terjadi apa-apa. Dan sebelum aku pulang, nenek berpesan kepadaku, "Van, kalau ada yang manggil, jangan pernah nengok, jangan pernah hirauin. Kamu terus saja melaju ya. Ingat pesan nenek, kalau sekiranya kamu sudah merasa tidak enak perasaan, mending cepat-cepat balik lagi saja ke rumah nenek ya." "Ya nek." Saat itu mamang bilang, "Mau diantar enggak?" Aku menolak karena tidak enak. Kalau mamang mengantarkanku, pasti dia kembali sendirian. Setelah berpamitan, aku langsung pacu sepeda ontelku. Setelah melewati rumah-rumah penduduk, kita mulai masuk ke area lapangan bola. Dan di situ saat di tengah-tengah lapangan bola, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Benar-benar deras saat itu. Bahkan sesekali disertai oleh petir. Aku dan Arif juga sangat kaget. Kita mulai melewati lapangan bola. Kebetulan di ujung area perkebunan di dekat lapangan bola itu ada saung. Aku dan Arif langsung menepi di sana. Baju kita sudah mulai basah. Aku bilang ke Arif, mau bagaimana? Mau dilanjut atau kembali pulang ke rumah nenekku? Dan Arif bilang, kita tunggu saja sejenak. Setelah itu kita lanjut saja perjalanan. Di situ perasaanku sudah mulai bimbang. Kenapa? Kalau hari sudah mulai malam, jalanan yang harus aku lewati itu tidak ada lampu penerangan sama sekali. Pasti benar-benar gelap. Ditambah aku dan Arif juga tidak bawa alat penerangan. Sambil diam aku terus berpikir. Hingga tanpa sadar saat itu pandanganku mengarah ke arah kebun. Situasi di sana masih hujan disertai dengan angin, benar-benar deras. Tapi samar-samar aku melihat di tengah area perkebunan di seberang sana, dari seberang saung, aku melihat seperti ada bapak-bapak yang tidak mengenakan baju, dia mengenakan camping, bercelana hitam. Itu seperti bapak-bapak yang kulihat saat aku melewati area lapangan bola tadi. Dan kini dari kejauhan dia seperti melihat ke arahku. Tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya dari postur tubuhnya saja, itu juga samar. Karena hujan memang turun dengan derasnya. Aku biarkan saja saat itu. Aku berpikir mungkin itu pengembala yang sedang mencari hewan ternaknya mungkin. Untuk mencairkan suasana, aku mengobrol dengan si Arif. Walaupun saat itu badanku juga sudah mulai kedinginan. Ada sekitar 20 menitan, hujan tidak kunjung reda. Bahkan sayup-sayup azan maghrib pun sudah mulai berkumandang. Aku memastikan kembali kepada si Arif, mau bagaimana? Dan si Arif bilang, tunggu azan maghrib saja. Setelah azan maghrib, kita lanjut saja perjalanan. Tanggung basah, ujar si Arif seperti itu. Ya aku mengiyakan ajakan si Arif. Setelah azan maghrib berkumandang, aku dan Arif mulai menyiapkan sepeda. Kita mulai pacu saat itu. Kondisi hujan masih turun dengan derasnya. Angin juga lumayan kencang saat itu. Jadi pandangan kita samar-samar. Aku cukup susah payah waktu itu untuk membawa sepedaku. Jalanan juga memang tidak rata. Banyak bebatuannya juga, ditambah licin. Dan entah kenapa, saat melajukan sepeda ini, perasaanku semakin tidak enak. Ada perasaan yang tidak nyaman sama sekali. Namun saat itu aku coba tekan perasaan tersebut. Hingga di tengah-tengah area perkebunan itu, tiba-tiba aku harus melewati jalanan yang ada lubangnya. Dan di situ sepeda yang aku kendarai tergelincir. Aku dan Arif langsung terjatuh. Saat itu
Untungnya aku tidak apa-apa. Arif juga sempat meloncat, namun saat meloncat dia terpleset. Jadi kaki kanannya ini seperti terkilir dia. Aku menghampiri Arif dulu. Aku tanyakan kondisi kakinya. Terlihat dia meringis kesakitan. Dan di situ hati kecilku bilang supaya cepat-cepat kembali saja ke rumah nenekku. Karena jarak yang harus aku tempuh memang masih jauh. Dan saat aku melihat ke arah belakang, aku melihat si bapak tadi yang kulihat di area perkebunan yang tidak mengenakan baju itu seperti berjalan ke arahku. Jaraknya mungkin sekitar 50 meteran dari tempat posisiku jatuh bersama Arif. Karena situasi saat itu hujan benar-benar deras, aku belum bisa melihat dengan jelas wajahnya siapa. Tapi aku yakin si bapak itu mau ke arahku. Aku coba berusaha untuk membangkitkan si Arif. Aku tanya kondisinya. Dia bilang masih kuat. Aku pastikan kembali, mau pulang apa lanjut? Si Arif kekeh, dia ingin lanjut. Ya sudahlah, mungkin si Arif ini tidak enak kalau harus menginap di rumah nenekku. Dan saat aku hendak naik ke sepeda, tiba-tiba aku mendengar ada yang memanggil. "Yang, mau kemana? Tunggu dulu." Spontan kan, aku menoleh. Karena aku yakin suara itu dari si bapak yang ada di belakangku. Aku dan si Arif menoleh ke belakang. Samar-samar, si bapak itu berjalan agak cepat mendekat. Entah kenapa, saat melihat si bapak itu berjalan cepat mendekat, perasaan tidak enak ini semakin menjadi. Entah kenapa. Dan setelah jaraknya kurang lebih sekitar 20 meter, di situ aku mulai melihat sedikit jelas tubuh dari si bapak tersebut. Seperti ada sesuatu yang aneh. Tubuh si bapak itu seperti dipenuhi oleh sesuatu. Aku coba menajamkan pandanganku. Aku turun dari sepeda. Si Arif juga begitu. Wan, kayak ada yang aneh. Ucap si Arif seperti itu berbisik kepadaku. Aku terus merhatikan si bapak itu. Dan setelah jaraknya sekitar 15 meter, tiba-tiba dia mulai melambatkan langkahnya. Dia terus mendekat. Aku terus saja menajamkan pandanganku. Dan setelah jaraknya sekitar 10 meter, di situ aku benar-benar terkejut. Karena aku melihat dengan jelas si wujud bapak tersebut. Yang benar-benar membuat aku terkejut ini, tubuh si bapak itu dipenuhi oleh mata. Aku benar-benar kaget. Bahkan dari wajahnya ini dipenuhi oleh mata yang melotot ke arahku. Tangannya mulai melambai ke arahku. Mulutnya langsung menyeringai. Dan tak lama kemudian mulutnya ini dibuka. Benar-benar lebar. Bahkan saat itu mungkin lebar mulutnya ini hampir sampai ke dadanya. Aku dan Arif sempat melongo untuk beberapa saat. Hingga akhirnya saat aku tersadar, aku langsung menarik tangan si Arif. "Rip, ayo lari." Posisi saat itu, sepeda ontel aku tinggalkan. Aku berlari saat itu ke arah sungai. Tujuanku ingin cepat menyeberang jembatan. Namun aku dengar dari belakang seperti ada tawa yang benar-benar menyeramkan. Nyaliku langsung ciut saat itu juga. Aku dan Arif langsung lari sekencang mungkin. Aku tidak peduli dengan kondisi jalanan saat itu. Bahkan sesekali kami sampai terjatuh karena kondisi jalanan yang licin. Sendal yang kami gunakan juga itu sudah jatuh entah kemana. Kami tidak peduli. Yang pasti kami harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. Kita harus berhasil melewati jembatan itu. Aku tarik tangan Arif karena aku yakin saat itu kaki yang terkilir tadi itu pasti masih sakit. Saat kita sudah melewati area perkebunan singkong di dekat padang ilalang, aku sempat menoleh ke belakang. Dan di situ aku tidak melihat si sosok yang dipenuhi oleh mata itu. Aku terdiam beberapa saat. Aku melihat ke arah si Arif, wajahnya mulai pucat. Dia seperti menahan kakinya yang sakit. Aku tanya kepada si Arif. Dia memberikan kode bahwa dia masih mampu untuk berjalan.
Ya sudah, saat itu kita mulai melewati padang ilalang. Dan saat sudah melewati padang ilalang, kita mulai naik ke jembatan. Kita terus saja berjalan. Karena di seberang sana, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Karena posisinya sudah mulai gelap, ditambah hujan juga masih turun. Saat sudah sampai di tengah-tengah, samar-samar di ujung jembatan, aku seperti melihat ada yang berdiri. Dan setelah pandanganku coba aku fokuskan, di situ aku langsung terkejut. Karena yang berdiri di ujung seberang jembatan itu, di dekat ke arah kampungku, itu sepertinya sosok yang mengejar kami di area perkebunan. Sosok yang dipenuhi oleh mata si bapak yang tidak mengenakan baju. Aku langsung terdiam. Si Arif yang belum melihat kaget karena aku berhenti. "Wan, kenapa berhenti?" Aku tidak bisa bilang. Aku hanya menunjuk ke arah depan. Si Arif mengintip dari bahuku. Dia mulai memfokuskan pandangannya dan dia langsung terkejut juga. Tanpa bertanya kembali, kami langsung putar arah. Tujuan kami satu, sekarang harus kembali ke rumah nenek. Kami boleh berlari saat itu. Dan suara tawa sosok itu kembali terdengar menggema. Padahal hujan turun dengan deras, tapi suara sosok itu sangat jelas di telinga kami. Seakan sosok itu benar-benar dekat. Kami mulai berlari saat itu. Karena situasi sudah mulai gelap, kita tidak bisa melihat jalan yang harus kita lewati. Alhasil, aku dan Arif mulai masuk ke tengah-tengah area perkebunan. Kita sudah mulai bingung, jalan mana yang harus kita lewati. Karena semuanya tampak sama. Dan saat itu juga, suara tawa sosok menyeramkan itu seperti mulai mendekat. Benar-benar mendekat. Aku dan Arif mulai panik saat itu. Kita mulai melihat sekeliling. Sekeliling benar-benar gelap. Yang ada hanya perkebunan singkong saat itu. Kita harus lari kemana? Aku dan Arif boleh lari ke depan. Entah kemana jalan yang harus kita keluar. Yang pasti kita harus menjauh dari sosok itu. Dan saat itu aku berlari paling depan. Si Arif di belakang. Dan saat aku hendak menarik tangan si Arif, tiba-tiba si Arif seperti ditahan oleh sesuatu. Si Arif langsung berteriak. Aku menoleh ke si Arif. Dan saat aku menoleh, aku melihat kaki kanan si Arif sedang dipegangi oleh sosok tersebut. Yang posisinya sosok itu sambil tiduran di tanah. Sambil menyeringai ke arahku. Dengan tangan dan tubuhnya masih dipenuhi oleh mata. Yang sesekali mata itu berkedip-kedip dan melihat ke arahku. Benar-benar menyeramkan saat itu. Si Arif sudah sangat ketakutan. Aku bingung harus berbuat apa. Aku juga takut. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan si Arif seperti itu. Aku coba tarik sekencang mungkin. Tapi cengkraman sosok itu sepertinya sungguh kuat. Dia benar-benar mencengkram kaki si Arif. Si Arif sesekali bahkan menendangi sosok tersebut. Hingga akhirnya pegangannya itu mulai melepas. Aku mulai tarik si Arif. Si Arif sepertinya sudah sangat lemas. Mau tidak mau kan, aku langsung menggendong si Arif. Dengan tenaga yang tersisa, aku terus berlari di tengah-tengah perkebunan singkong tersebut. Sambil terus berteriak, berharap ada orang yang mendengar. Ya walaupun saat itu tidak mungkin juga. Karena posisi sudah petang dan di sana pasti tidak ada orang sama sekali. Aku sambil menangis karena benar-benar ketakutan saat itu. Aku pacu kakiku sambil terus menggendong si Arif. Si Arif meringis kesakitan saat itu. Sedangkan di belakang aku masih mendengar suara tawa sosok tersebut. Aku tidak peduli lagi. Aku terus pacu kakiku. Kemana aku harus keluar saat itu? Aku benar-benar kehilangan arah. Hingga akhirnya saat itu aku keluar dari perkebunan singkong. Aku mulai masuk ke area perkebunan yang ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan. Bahkan di sana aku lihat ada beberapa pepohonan yang cukup besar. Di situ aku yakin kalau sebentar lagi aku masih dekat dengan lapangan sepak bola. Aku mulai mempercepat langkahku. Kudengarkan di belakang si Arif tampak terdiam. Kulihat dia mulai membejamkan mata. Di situ aku mulai khawatir akan kondisi si Arif. Namun saat itu di depan, tepat di dekat sebuah pohon, aku melihat
Sosok yang dipenuhi oleh mata itu tiba-tiba sudah berdiri di samping pohon tersebut. Namun kini kulihat sosok itu mulai berubah. Sosok itu mulai meninggi, mungkin tingginya sampai 3 meteran. Yang lebih mengerikannya, tangannya mulai berubah, jari-jarinya juga menjadi panjang. Namun aku yakin tubuhnya ini masih dipenuhi oleh mata, karena kulihat di seluruh tubuhnya ini seperti ada sesuatu yang mengedip-ngedip. Aku sangat ketakutan saat itu. Dan sosok itu tiba-tiba mulai membuka mulutnya. Dan mulutnya ini sampai ke dadanya, benar-benar lebar. Aku pikir saat itu sosok itu pasti hendak memakan kami. Aku langsung memutar arah saat itu, ingin menjauh dari sosok tersebut. Namun aku dengar suara semak-semak. Aku yakin sosok itu mengejar kami. Tiba-tiba si Arif berbisik saat itu kepadaku. "Wan, udah Wan, tinggalin aja aku Wan. Udah pergi Wan, pergi Wan," ucap Arif seperti itu. Aku tidak mungkin saat itu meninggalkan si Arif. Ya walaupun aku akui langkahku tidak bisa melaju dengan cepat karena aku harus menggendong si Arif. Tapi mau bagaimana lagi, kalau si Arif aku tinggalkan, aku yakin sosok itu pasti akan mengambil si Arif. Aku tidak peduli kalau memang harus aku dimakan oleh sosok itu. Ya sudahlah, kita berdua saja yang dimakan. Jangan sendiri-sendiri saat itu. Di tengah kekalutan saat itu, hati kecilku tiba-tiba bilang, coba berdoa, coba berdoa. Dan itu baru aku ingat, kenapa tidak dari tadi aku berdoa. Hati kecilku tiba-tiba berkata, ya Tuhan, tolong selamatkan kami, tolong selamatkan kami, tolong selamatkan kami. Itu kata-kataku saat itu. Dan aku yakin pasti akan ada pertolongan. Aku belum berani menoleh ke belakang karena aku masih mendengar suara tawa menyeramkan tersebut. Tepat saat itu aku melihat samar-samar ada saung yang lumayan jauh posisinya. Namun di situ kakiku sudah mulai lemas. Jadi saat itu juga aku dan Arif langsung terjatuh. Aku langsung tergeletak saat itu. Namun aku melihat saat itu seperti ada beberapa orang yang sedang berjalan di jalan utama. Aku berteriak sekencang mungkin saat itu, berharap suaraku bisa terdengar. Aku berteriak hingga 3 kali. Dan setelah itu, aku merasakan suaraku tidak keluar dari tenggorokanku. Pandanganku juga mulai gelap saat itu. Aku benar-benar lemas, pusing, dan sudah tidak tahu apa lagi yang kurasakan saat itu. Dan hingga akhirnya pandanganku mulai gelap. Entah pukul berapa, yang pasti saat aku tersadar, aku sudah berada di rumah nenekku dengan beberapa orang yang mengerumuniku saat itu. Aku belum bisa melihat dengan jelas. Yang aku ingat, di sana banyak orang, ada nenekku, mamangku, bibi, dan sepupu-sepupuku. Ada mungkin sekitar 3-5 menitan lah aku dalam posisi seperti itu. Hingga akhirnya aku tersadar. Aku ingat akan kondisi si Arif. Aku langsung bangun. Aku tanya kepada nenek, kemana si Arif? Dan saat itu, mamang coba menenangkanku kalau si Arif juga ada di sana. Dan saat aku duduk, kulihat para warga juga sudah memenuhi rumah nenek. Bahkan ada yang di luar. Kondisi di luar juga sepertinya hujan sudah reda. Aku terdiam beberapa saat. Hingga akhirnya nenekku memberikan minum kepadaku. Lekas-lekas aku meminumnya. Setelah lumayan tenang, aku menceritakan kejadian yang aku alami. Belum selesai ceritaku, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan dari kamar sepupuku. Dan itu seperti suara si Arif. Dari teriakan berubah menjadi suara tawa yang benar-benar menyeramkan. Mamang, nenek, dan beberapa warga saat itu langsung berlari masuk ke kamar sepupuku. Aku saat itu tidak berani untuk melihat. Aku hanya terduduk. Di sampingku ada nenek yang terus memegangiku. Saat itu aku dengar si Arif ini seperti berteriak-teriak. Namun ada satu kata-kata yang aku ingat. Anak ini akan aku bawa. Akan aku bawa. Ada kata-kata seperti itu yang berulang-ulang.
Aku sangat kaget. Apakah sosok yang kulihat di area perkebunan yang dipenuhi oleh mata itu, apakah menginginkan si Arif? Aku bingung saat itu. Warga saat itu juga mulai masuk ke kamar sepupuku, ingin menahan si Arif sepertinya. Karena beberapa orang meminta tolong, katanya tenaganya luar biasa. Dan beberapa warga yang lain itu berlarian keluar. Dia disuruh untuk menyusuli seseorang. Aku tidak tahu siapa. Dan warga yang lain juga masuk ke kamar sepupuku untuk menahan si Arif. Karena sepertinya si Arif ini mengamuk di sana. Aku sendiri tidak berani melihat. Nenek terus memegangiku saat itu. Sekitar 10-15 menitan, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang masuk, diiringi oleh beberapa warga yang lain. Kakek itu mengenakan ikat kepala, pakaian hitam, celana hitam saat itu. Dia tersenyum ke arahku. Dan saat masuk ke kamar sepupuku, tiba-tiba si kakek itu membentak. Namun dari suaranya membuatku sangat ketakutan, entah kenapa. Suara bentakannya ini seperti mengandung energi yang membuat orang lain takut. Dan mendadak, situasi di rumah mamangku ini menjadi hening, benar-benar hening. Dan tiba-tiba, si kakek ini seperti memarahi sesuatu. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba si Arif berhenti berteriak. Aku bangkit, masih ditemani oleh si nenek waktu itu. Aku ingin melihat ke sana, dan ternyata si Arif sudah tergeletak di atas kasur saat itu. Si kakek tua itu seperti menempelkan tangannya di kepala si Arif. Dia seperti mengusap-usap beberapa kali. Dan setelah itu meminta air, dan air itu dicipratkan ke wajahnya. Setelah itu dia keluar dan menghampiriku. Dan dia juga menyuruhku untuk membelakanginya. Aku membelakanginya sambil duduk. Dan setelah itu dia menempelkan tangannya di belakang tubuhku. Aku merasakan ada hawa yang hangat saat itu. Aku hanya terdiam. Dan setelah itu dia menyuruhku untuk meminum air yang sudah dibaca-bacakannya. Aku meminum air tersebut. Setelah itu ia duduk di depanku. Dan dia mulai bercerita. Kalau sosok penunggu di sana memang sudah tidak aneh bagi warga di sini. Khususnya bagi para pemuda ataupun remaja, apalagi anak kecil. Makanya warga di desa ini itu kira-kira pada pukul 5:30 sudah tidak ada berani yang keluar, apalagi mendekati area sana. Konon dulu waktu desa ini masih jarang ada seseorang yang pernah memelihara makhluk seperti itu. Tujuannya untuk menjaga area perkebunan. Namun parahnya, ketika orang yang memelihara makhluk itu meninggal, makhluk itu tidak dipegang oleh siapa-siapa. Maksudnya tidak diurus lagi. Jadi makhluk itu berkeliaran di area perkebunan. Karena sudah tidak memiliki tuan, jadi makhluk ini leluasa. Dia seenaknya. Dulu pernah beberapa warga yang mempunyai anak kecil, anaknya hilang. Yang lebih parahnya, pernah terjadi waktu itu. Anak mandi di sungai hingga pukul 5 dan dia pada pulang pada pukul 5:30, orang tuanya tidak menyusul. Dan saat anak kecil itu mulai melewati area perkebunan, mereka dikejar oleh sosok tersebut. Sosok yang dipenuhi oleh mata. Namun naasnya, dari 3 anak kecil itu, salah satunya ketangkap. Dan kedua anak yang lain saat sampai di kampung, mereka menceritakan. Namun saat warga ke sana mencari sosok anak kecil itu, sosok anak kecil itu sudah tidak ditemukan. Segala cara sudah dicoba. Dan akhirnya pada 4 hari kemudian, sosok anak kecil itu diketemukan. Namun dalam kondisi yang mengkhawatirkan saat itu. Kondisinya masih sadar. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Jadi pandangannya ini seperti melihat kosong. Dia tidak bisa ditanya, hanya terdiam saat itu. Hampir mirip seperti mayat yang sedang berjalan. Itu cukup lama kondisi anak itu bisa pulih. Hampir sekitar 1 bulanan. Itu sampai dibawa ke beberapa orang pintar dan akhirnya bisa disembuhkan. Yang penting sebenarnya kalian tidak sampai dibawa oleh sosok itu. Kalau sampai dibawa, saya tidak tahu harus berbuat apa. Kalau cukup mengusir dan memagari, insya Allah saya mampu, ujar si kakek tersebut. Aku sangat kaget mendengar cerita kakek itu. Kek,
Apa kami akan terus diikuti? Kakek itu hanya menggeleng. Yang penting, kalian jangan pernah melewati tempat tersebut lagi ketika mau maghrib, apalagi malam hari. Di sana kan sudah tidak ada lampu. Lebih baik jalan yang memutar. Biarpun sama-sama gelap, tapi di sana gangguan makhluk harusnya tidak separah di sini. Aku hanya terdiam. Memang saat itu ada dua jalan alternatif menuju rumah nenekku. Namun jalan kedua ini lebih jauh. Ditambah lagi harus melewati dua area kuburan yang menurutku saat itu sangat seram. Jadi aku lebih memilih melewati area sungai itu. Namun aku tidak menyangka kalau aku harus mengalami kejadian yang benar-benar seram. Beberapa lama kemudian, si Arif mulai siuman. Saat itu dia langsung dihampiri oleh beberapa warga, termasuk oleh mamangku. Dia menanyakan kondisiku. Dan saat itu, dia dibopong mendekat ke ruangan tengah. Kakinya masih sakit saat itu. Dan si kakek itu juga, itu mulai mengurut kaki si Arif. Si Arif tampak meringis. Hingga tak berapa lama si kakek itu meminta daun kelor. Beberapa warga lalu mengambilkan daun kelor yang memang ada tak jauh dari rumah nenekku. Dan daun kelor itu digosok-gosok ke kaki yang sakitnya. Saat itu aku melihat kaki si Arif ini itu ada bentuk hitam, kebentuk bekas cengkraman, hampir mirip seperti tangan tapi panjang. Dan saat diusap oleh daun kelor itu, bentuk tangan yang mencengkram itu tiba-tiba hilang. Namun si Arif masih merasakan sakit, ya mungkin karena efek terkilirnya itu. Singkat cerita, kita mulai ditemani sampai pagi hari. Dan setelah pagi tiba, aku dan Arif diantarkan oleh mamang dan bibiku untuk pulang ke sana. Dan ternyata benar saja, belum sampai ke sana, bapakku dan bapaknya si Arif itu sudah menyusul. Saat itu mamang lalu menceritakan apa yang terjadi. Papanya si Arif sempat khawatir, tapi mau bagaimana lagi? Kejadian memang sudah terjadi. Dan itu juga bukan salahku. Karena memang situasi yang mengharuskan kita harus mengalami kejadian seram seperti itu. Dan parahnya saat itu bapak sempat marah. Karena kondisi sepeda ontelnya ternyata rusak saat itu. Aku juga baru ingat saat hendak pulang, kalau aku meninggalkan sepeda ontel di area perkebunan. Dan setelah sampai di kampung saat itu, kita coba mulai melupakan kejadian tersebut. Untungnya teror makhluk itu tidak mengikuti kita sampai ke kampung. Jadi cukup sampai di sana saja. Dan setelah kejadian itu, kalau aku ingin main ke rumah nenek, aku memilih jalan yang lebih memutar. Biarpun jauh atau melewati area pemakaman, tapi aku tidak diteror oleh makhluk tersebut. Tentang mitos makhluk itu memang melekat di kampung halaman kami dan di kampung halaman nenek. Itu kabarnya memang sudah hafal warga-warga di sana. Kalau sosok tersebut gentayangan dan berani mengganggu warga di sana yang lewat. Khususnya anak kecil, remaja, kalau lewat hendak maghrib ataupun malam hari, sudah pasti diteror oleh makhluk tersebut. Namun kini, seiring dengan berjalannya waktu, di sana mulai dibangun oleh bangunan-bangunan permanen. Bahkan di dekat sungai tersebut dibangun area peternakan. Bahkan di sana ada yang menginap. Lambat laun, mitos sosok tersebut juga sudah hilang ditelan zaman. Bahkan sudah tidak pernah ada lagi yang mengalami teror dari sosok itu. Namun sesekali, konon katanya yang menjaga peternakan di dekat sungai itu beberapa kali melihat sosok dipenuhi oleh mata, tangan yang panjang, dan rupa yang menyeramkan itu melintas dan masuk ke dekat sungai, khususnya pada malam-malam tertentu. Namun sosok itu tidak pernah mengganggu langsung warga di sana. Dia hanya menampakkan wujudnya saja. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Pertama, saya mau minta maaf kepada kalian yang komentarnya telat saya balas. Saya mohon maaf, tetaplah menyapa kami. Dan kedua, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk ke para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini.
Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Kerabat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.